Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valentina Mane, NPM 2019-41500103. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Indraprasta PGRI dan saya dari kelas X7B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bakteri. Ternyata bakteri itu tergolong ke dalam kingdom Monera. Jadi ada bakteri, ada virus, itu termasuk ke dalam golong kingdom Monera. Terus bakteri itu berasal dari kata bakterion yang artinya batang atau tongkat. Ternyata bakteri itu ketika pertama kali kita lihat di mikroskop itu bentuknya tuh seperti batang atau tongkat. Nanti ketika kita atur mungkin bentuknya ada yang bulat, ada yang fokus, ada yang spiral. Nah, selanjutnya adalah ke ciri-ciri bakteri. Bakteri itu organismelnya bersel satu atau unicellular. Unicellular itu yang artinya bersel satu. Yang kedua adalah bakteri itu tidak memiliki membran inti atau bakteri itu prokariotik. Yang ketiga, tidak berklorofil. Berarti bakteri itu dia tidak bisa berfotosintesis karena bakteri itu tidak memiliki klorofil. Yang keempat, bakteri itu ukurannya sangat kecil. Saking sangat kecilnya, kita tidak bisa melihat bakteri ini dengan mata telanjang. Yang artinya bukan berarti mata itu kita harus pakai baju, pakai celana, bukan ya. Mata itu kita tidak bisa melihat bakteri itu dengan mata biasa ini jadi kita harus melihat bakteri itu dengan menggunakan yang namanya mikroskop. Yang kelima, pada umumnya itu bakteri itu memiliki dinding sel. Jadi ada beberapa bakteri yang memiliki dinding sel dan ada juga beberapa bakteri yang tidak memiliki dinding sel. Yang keenam adalah habitatnya itu di daerah yang sangat luas atau kosmopoli. Yang ketujuh, hidupnya secara soliter atau berkolonial. Yang kedelapan, dia mampu membentuk endospora. Jadi ada beberapa bakteri ketika lingkungannya itu tidak menguntungkan untuk dia akan membentuk yang namanya endospora. Tapi ketika lingkungannya itu kembali menguntungkan buat dirinya, maka endospora itu akan membentuk menjadi sel-sel lain dan dia akan berkembang biak seperti bakteri-bakteri pada umumnya. Selanjutnya adalah klasifikasi pada bakteri. Di klasifikasi pada bakteri ini terbagi menjadi dua. Ada Archaebacteria sama Eubacteria. Archaebacteria itu sendiri adalah bakteri yang primitif atau bakteri kuno atau bakteri purba. Bakteri Archaebacteria yang dimaksud itu, dia itu beradanya di awal-awal kehidupan manusia. Nah, makanya disebut bakteri purba atau bakteri kuno. Nah, hidupnya itu di lingkungan yang sangat ekstrim. Misalnya ya, contohnya dia itu hidup di sumber air panas, di tempat-tempat yang dingin. Kalau misalnya kita di tempat-tempat yang dingin, kita bisa beku ya. Tapi kalau si bakteri Archaebacteria, dia malah bisa hidup di tempat-tempat yang kayak sumber air panas yang sangat-sangat panas, terus kadar garam yang sangat tinggi, terus di tempat yang sangat dingin. Ini sih Archaebacteria ini dia bisa hidup di tempat-tempat yang seperti itu. Nah, yang kedua adalah Eubacteria. Eubacteria ini adalah bakteri sejati. Atau bakteri yang ada saat ini. Si Eubacteria ini berarti bakteri yang ada saat ini. Nah, dinding selnya ini itu mengandung peptidoglikan. Nanti akan dijelaskan di struktur bakteri tentang dinding sel. Nah, hidupnya ini tuh di segala lingkungan. Misalnya ada di udara, ada di air, ada di darat. Bahkan si Eubacteria ini ada juga di tubuh manusia, itu di tubuh kita. Nah, saya ulangi lagi. Klasifikasi bakteri itu ada dua, yaitu Eubacteria dan Archaebacteria. Eubacteria itu adalah bakteri sejati, bakteri yang ada saat ini. Dia hidupnya di segala macam bentuk lingkungan, ada di udara, air, darat, dan bahkan tubuh manusia. Sedangkan Archaebacteria itu adalah bakteri kuno atau bakteri primitif yang hidupnya itu daerah-daerah yang sangat ekstrim, kayak misalnya di sumber air panas, di tempat yang sangat dingin, dan di kadar garam yang sangat tinggi. Oke, selanjutnya adalah struktur pada bakteri. Nah, ini gambar struktur bakteri ya. Jadi teman-teman mungkin gambarnya bisa lebih bagus dari ini ya. Jadi harap maklum karena ya
karena saya bukan hobi menggambar, jadi harap dimaklumkan ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur bakteri. Nah, di struktur bakteri ini dibagi itu menjadi dua. Ada struktur bagian luar dan struktur bagian dalam. Yang di sini akan saya jelaskan itu adalah secara umumnya. Ada struktur bagian luarnya dan juga struktur bagian dalam. Nah, di bakteri ini ada beberapa struktur. Yang pertama adalah kapsul. Apa sih fungsi kapsul ini? Kapsul ini dia terletaknya itu di bagian luar si bakteri. Fungsinya itu sebagai pelindung pada bakteri. Fungsinya ini adalah sebagai pelindung. Sebagai pelindung pada bakteri. Yang kedua ada dinding sel. Nah, di dinding sel ini mengandung yang namanya peptidoglikan. Yang tadi sudah dijelaskan di klasifikasi, yaitu ada eubacteria. Eubacteria itu kan terdapat peptidoglikan. Nah, peptidoglikan ini dia terdapat di dinding sel. Nah, di peptidoglikan itu apa sih? Peptidoglikan itu adalah pewarnaan pada bakteri. Jadi pewarnaan itu dibagi menjadi dua. Ada bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram positif itu ketika diberi pewarna, dia hasil akhirnya itu adalah ungu. Sedangkan bakteri gram negatif, dia jika diberi pewarnaan gram, hasil akhirnya warnanya pink. Nah, bakteri gram positif itu lapisan peptidoglikannya itu tebal. Sedangkan bakteri gram negatif, lapisan peptidoglikannya itu adalah tipis. Nah, selanjutnya itu ada flagella. Flagella ini merupakan alat gerak pada bakteri. Jadi, pada bakteri itu alat geraknya itu berupa flagella. Jadi tidak semua bakteri itu memiliki alat gerak ya, tapi ada beberapa bakteri yang tidak memiliki alat gerak. Nah, bagaimana sih caranya dia bisa bergerak? Sedangkan alat gerak pada bakteri adalah flagella. Ketika bakteri tidak memiliki alat gerak, dia bergerak dengan menggoyang-goyangkan badannya supaya dia bisa berpindah tempat. Nah, selanjutnya adalah membran plasma. Membran plasma ini dia berfungsi itu untuk membungkusi sitoplasma ini. Jadi ini membran plasma, dia berfungsi untuk membungkus sitoplasma yang bagian dalam sini. Nah, selanjutnya adalah sitoplasma. Sitoplasma ini, yang ini bagian daerah-daerah yang ini, itu tempat terjadinya metabolisme sel. Yang selanjutnya adalah nukleus atau nukleus ini terdapat DNA atau RNA, karena di bakteri itu hanya ada satu, yaitu DNA atau enggak RNA. Nah, selanjutnya adalah pili. Pili ini bulu-bulu halus pada permukaan si bakteri. Selanjutnya ada plasmid dan ribosom. Nah, ada ribosom. Apa sih fungsi ribosom ini? Fungsi ribosom ini sebagai sintesis protein ya, teman-teman. Jadi, saya ulangin lagi. Struktur bakteri itu terbagi menjadi dua, ada struktur bagian dalam dan struktur bagian luar. Di struktur bakteri itu terdapat ada kapsul, ada dinding sel, ada flagella, ada membran plasma, sitoplasma, nukleoid, ribosom, plasmid, sama pili. Nah, di dinding sel juga ini dia mengandung yang namanya peptidoglikan. Peptidoglikan itu apa sih? Peptidoglikan itu pewarnaan pada si bakteri ini. Nah, kalau apa sih perbedaan peptidoglikan? Apa sih perbedaan gram positif dan gram negatif? Nah, perbedaan gram positif itu, kalau gram positif, dia lapisan peptidoglikannya itu tebal, dan ketika diberi pewarnaan gram, hasil akhirnya itu adalah ungu. Nah, sedangkan gram negatif, peptidoglikannya itu sangat tipis, dan ketika diberi pewarnaan gram, hasil akhirnya itu adalah warna merah atau enggak merah muda. Selanjutnya itu adalah pengelompokan berdasarkan jumlah dan letak flagel. Jadi tadi sudah dijelaskan di struktur bakteri bahwa flagel itu adalah alat gerak pada bakteri. Nah, sekarang kita mengelompokkan lagi flagel itu berdasarkan letak dan jumlahnya si flagel. Ternyata si jumlah flagel, letak dan jumlah flagel itu ada 5. Tapi ada beberapa yang mungkin hanya 4 dan satunya itu tidak terhitung. Jadi di sini saya akan menjelaskan ada 5 letak dan jumlah flagel. Yang pertama ada atrik. Atrik ini di permukaan tubuh si bakteri ini dia tidak memiliki yang namanya flagel. Jadi permukaannya itu sangat polos dan tidak memiliki flagel. Tidak memiliki flagel.
tidak ada flagel. Nah, bagaimana sih cara si atrik ini dia bergerak, sedangkan alat gerak pada bakteri adalah flagel. Nah, si atrik ini dia bergerak dengan menggoyang-goyangkan tubuhnya untuk berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Yang kedua adalah monotrik. Mono berarti satu. Jadi di dalam tubuh si bakteri ini dia hanya memiliki satu flagel di salah satu ujungnya saja. Jadi dia hanya ada satu flagel di salah satu ujung. Di salah satu ujung bakteri. Nah, contoh gambarnya seperti ini. Kalau misalnya dia memiliki flagelnya di ujung yang sebelah kanan, maka ujung yang sebelah kirinya tidak ada. Begitupun sebaliknya. Jika dia memiliki flagelnya di ujung sebelah kiri, maka yang di ujung sebelah kanan itu dia tidak memiliki flagel. Yang ketiga adalah lovotrik. Lovotrik ini dia memiliki banyak flagel di salah satu ujungnya. Yang monotriknya dia hanya satu flagel, sedangkan lovotrik dia memiliki banyak flagel di salah satu ujungnya. Banyak flagel di salah satu ujung. Di satu ujung. Jadi kalau digambarkan akan seperti ini. Ini bakteri dan flagelnya seperti ini. Jadi lovo itu dia memiliki banyak flagel di salah satu ujung, sedangkan mono dia satu flagel di salah satu ujung. Yang selanjutnya adalah amfitrik. Amfitrik ini dia memiliki banyak flagel di kedua ujung. Banyak flagel di kedua ujung. Di kedua ujung atau sisi bakteri. Jadi jika digambarkan akan bentuknya seperti ini. Jadi di kedua ujung ini, si bakteri ini dia memiliki banyak flagel. Yang selanjutnya adalah peritrik. Si peritrik ini dia memiliki banyak flagel di setiap permukaan tubuh bakteri. Jadi jika digambarkan akan menjadi seperti ini. Ini peritrik, ini bakterinya. Di setiap ujung bakteri, permukaan tubuh bakteri ini, dia memiliki flagel. Jadi saya ulangi, flagel itu dia memiliki 5 letak atau 5 jumlah. Ada atrik. Atrik itu di permukaan tubuh bakteri tidak memiliki flagel. Yang kedua adalah monotrik. Mono berarti satu. Memiliki satu flagel di salah satu ujung atau sisi. Yang ketiga adalah lovotrik. Lovotrik itu dia memiliki banyak flagel di salah satu ujung atau sisi. Yang keempat adalah amfitrik. Amfitrik ini dia memiliki banyak flagel di kedua ujungnya, di kedua ujung atau di kedua sisi bakteri. Yang terakhir adalah peritrik. Peritrik itu dia memiliki banyak flagel di setiap permukaan tubuh bakteri. Selanjutnya adalah cara hidup pada bakteri. Nah, di cara hidup bakteri ini dibagi menjadi dua ya kalau nggak salah. Ada cara dia memperoleh makanan dan cara dia mendapatkan O2. Yang pertama adalah cara dia memperoleh makanan itu dibagi menjadi dua. Ada autotrof sama heterotrof. Kalau autotrof itu bisa membuat makanan sendiri. Autotrof dia bisa membuat makanan sendiri, si bakteri ini bisa membuat makanan sendiri. Nah, di autotrof ini dibagi menjadi dua. Ada fotoautotrof dan kemoautotrof. Fotoautotrof dia menghasilkan makanan itu dengan bantuan cahaya matahari atau dia berfotosintesis. Contohnya itu ada alga hijau, alga ungu. Nah, yang kedua adalah kemoautotrof. Kemoautotrof ini dia membuat makanan itu berasal dari bahan anorganik dalam penyusunan bahan organik. Jadi untuk menyusun bahan anorganik itu dia membutuh bahan organik. Nah, contohnya itu adalah galonella. Selanjutnya adalah
memperoleh makanan dengan heterotrof. Kalau si heterotrof ini, dia tidak bisa membuat makanan sendiri. Atau ketika si bakteri membuat makanan, dia butuh bantuan orang lain. Butuh bantuan makhluk hidup lain. Tidak dapat membuat makanan sendiri. Nah, di heterotrof ini dibagi menjadi dua. Ada parasit sama saprofit. Nah, kalau parasit ini, dia hidupnya itu menumpang pada inang. Kalau parasit hidupnya menumpang pada inang. Contoh bakteri yang hidupnya menumpang pada inang atau parasit ini adalah bakteri TBC. Yang selanjutnya adalah saprofit. Saprofit ini, dia untuk memperoleh makanan itu, dia mengurai sampah organik. Mengurai sampah organik. Contoh bakteri yang mengurai sampah organik atau bakteri saprofit itu adalah bakteri E. coli. Bakteri E. coli. Bakteri E. coli ini adalah bakteri yang mengurai sampah, sedangkan bakteri TBC adalah bakteri yang hidupnya di inang atau menempel pada inang. Nah, saya ulangi lagi. Cara hidup bakteri itu dibagi menjadi dua, ada cara memperoleh makanan dan cara mendapatkan O2. Cara memperoleh makanan dibagi menjadi dua, ada heterotrof dan autotrof. Heterotrof itu dia tidak bisa membuat makanan sendiri, sedangkan autotrof dia bisa membuat makanan sendiri. Heterotrof dibagi menjadi dua, ada parasit sama saprofit. Parasit itu dia hidupnya menumpang pada inang, sedangkan saprofit itu dia mengurai sampah organik. Sedangkan autotrof itu dibagi menjadi dua, ada fotoautotrof sama chemoautotrof. Fotoautotrof dia membuat makanan dengan bantuan cahaya matahari atau dia berfotosintesis, sedangkan chemoautotrof itu dia membuat makanan itu menggunakan bahan organik, membuat makanan organik dengan bantuan membuat makanan anorganik dengan bantuan bahan organik. 3. Selanjutnya adalah reproduksi pada bakteri. Di reproduksi pada bakteri ini dibagi menjadi dua, ada aseksual sama seksual. Kalau aseksual itu dia pembelahannya secara pembelahan biner atau pembelahan amitosis. Pembelahan biner. Contohnya, yang tadinya si bakterinya satu, dia akan membelah menjadi dua. Yang tadinya dua, dia membelah menjadi 4. Yang tadinya 4, dia bisa membelah menjadi 8 dan seterusnya. Bakteri itu dia membelah diri selama 2 atau sampai 3 jam. Tapi ada bakteri yang membelah dirinya bisa lebih cepat dari 2 sampai 3 jam per hari. Jadi kita ngebayangin sehari 24 jam bakteri membelah diri 2 sampai 3 jam. Berarti kita hidupnya itu berdampingan dengan bakteri. Walaupun kita sudah mandi, kita sudah cuci tangan, kita tidak menutup kemungkinan kalau di dalam tubuh kita itu terdapat si bakteri. Jadi banyak-banyaklah membersih diri supaya bisa tidak menghindari tapi setidaknya mengatasi agar bakterinya itu tidak terlalu berlebihan di tubuh kita. Yang selanjutnya adalah reproduksi secara seksual. Di reproduksi secara seksual ini dibagi menjadi tiga. Ada konjugasi, ada transduksi, sama transformasi. Konjugasi itu dia pemindahan materi genetiknya itu melalui jembatan konjugasi. Ini pemindahan materi genetiknya itu melalui jembatan konjugasi. Yang selanjutnya adalah transduksi. Transduksi ini dia pemindahan bakteri
materi genetiknya itu melalui bantuan bakteriofag. Bakteriofag kalau teman-teman ingat itu pelajarannya ada di virus, di reproduksi pada virus. Jadi ada daur litik, daur lisogenik. Nah, itu termasuk ke dalam transduksi. Dia pemindahan materi genetiknya itu berkat bantuan si bakteriofag. Nah, selanjutnya adalah transformasi. Pemindahan materi genetik yaitu secara langsung. Dia mengambilnya dari lingkungan bebas. Ini pemindahannya itu secara langsung. Dia mengambil secara bebas. Dia mengambil materi genetik yang ada di lingkungannya secara bebas tanpa bantuan apapun. Jadi dia langsung mengambilnya. Nah, saya ulangi lagi. Reproduksi pada bakteri itu dibagi menjadi dua, ada aseksual sama seksual. Aseksual itu dia pembelahannya biner, seksual itu dia pembelahannya menjadi tiga, ada konjugasi, ada transduksi sama transformasi. Kalau konjugasi itu pemindahan materi genetiknya berkat bantuan jembatan konjugasi. Kalau transduksi itu dia pemindahan materi genetiknya itu atas bantuan bakteriofag. Kalau transformasi itu pemindahan materi genetiknya itu dia mengambilnya secara bebas, DNA-nya dari lingkungan. Selanjutnya adalah kita mempelajari tentang peran-peran bakteri dalam kehidupan sehari-hari. Peran bakteri dalam kehidupan sehari-hari itu ada yang menguntungkan dan juga yang merugikan. Kalau yang menguntungkan di bidang makanan itu ada pembuatan nata de coco, pembuatan Yakult, yogurt. Nah, kalau di bidang kedokteran dan farmasi itu peran bakteri itu dapat membuat antibiotik dan vitamin. Nah, yang di sini yang saya ambil yang menguntungkan itu adalah dari bidang kedokteran dan farmasi. Di sini bakteri itu bisa dibuat untuk menjadi antibiotik dan menjadi vitamin. Nah, selanjutnya adalah peran bakteri yang merugikan. Nah, ada beberapa bakteri yang dapat menyebabkan penyakit, yaitu ada penyakit tetanus, penyakit kencing nanah, dan yang lain-lainnya. Oke. Dari pelajaran kita bakteri hari ini dapat kita simpulkan bersama bahwa bakteri itu berasal dari kata bakterion yang artinya batang atau tongkat. Jadi ketika kita pertama kali melihat di mikroskop itu, bakterinya itu bentuknya seperti batang atau coklat atau tongkat. Nah, berdasarkan klasifikasinya, bakteri itu dibagi menjadi dua, ada Archaebacteria sama Eubacteria. Kalau Eubacteria itu bakteri sejati, bakteri yang ada saat ini, sedangkan Archaebacteria itu bakteri primitif, bakteri kuno, bakteri purba, atau bakteri yang adanya di awal-awal kehidupan. Nah, berdasarkan cara hidupnya itu dibagi menjadi dua, ada cara dia memperoleh makanan dan cara dia mendapatkan O2. Cara dia memperoleh makanan dibagi menjadi dua, ada heterotrof sama autotrof. Heterotrof itu dia tidak bisa membuat makanan sendiri, sedangkan autotrof itu dia bisa membuat makanan sendiri. Nah, cara dia memperoleh O2 dibagi menjadi dua, ada aerob sama anaerob. Kalau aerob itu dia membutuhkan O2, sedangkan anaerob itu dia tidak membutuhkan O2. Jadi ada beberapa oksigen yang dia kalau misalnya ada O2 dia mati, sedangkan kalau tidak ada O2 dia hidup. Itu bakterinya tergolong ke dalam bakteri anaerob. Kalau bakteri yang tidak ada oksigen dia hidup, dan kalau ada oksigen dia hidup, itu berarti bakterinya tergolong ke dalam aerob. Jadi untuk diingat, kalau misalnya bakteri aerob itu sama seperti manusia. Kalau tidak ada oksigen dia mati, kalau ada oksigen dia hidup. Kalau bakteri anaerob kebalikannya, kalau tidak ada oksigen dia hidup, kalau ada oksigen dia mati. Nah, reproduksi pada bakteri itu dibagi menjadi dua, ada aseksual sama seksual. Kalau aseksual itu dia pembelahannya biner, kalau aseksual itu dia bagi menjadi tiga. Ada konjugasi, ada transduksi, sama transformasi. Kalau peran-peran bakteri itu ada yang merugikan dan ada juga yang menguntungkan. Kalau merugikan itu bisa menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Kalau yang menguntungkan itu dia bisa membuat makanan kayak yogurt, nata de coco, tape. Terus kalau misalnya dalam bidang kedokteran bisa membuat antibiotik, bisa membuat vitamin. Sekian penjelasan materi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.